Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan Zero Deltaqi jadi gagasan Indonesia di Wood Water Forum. KP2C dukung pengendalian banjir Zero Deltaqi pada Wood Water Forum. Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penerapan kebijakan tata ruang daerah aliran sungai atau DAS atau Zero Deltaqi sebagai solusi pengendalian banjir. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Bapak Bob Atur Lombogia dalam keterangannya Sabtu 4 Mei 2024 di Jakarta. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan Zero Deltaqi adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran. Ini konsep utamanya, konsep pentingnya dari Zero Deltaqi, yaitu selama hujan turun, debit air dari tangkapan kawasan tersebut tidak boleh mengalir ke saluran drainase atau sungai, jadi debit harus ditampung dulu. Artinya debit harus zero atau nol di dalam kawasan tersebut, tetapi setelah hujan berhenti atau dari saat hujan berhenti selama 2 atau 3 jam, debit air tersebut baru bisa dialirkan ke saluran drainase atau saluran aliran sungai atau sungai yang di dekatnya. Ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 11 /PRT/M/2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya, sarana detensi, bak, tandon, kolam detensi atau danau. Pemanfaatan sarana detensi dalam pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya adalah untuk menampung air hujan dengan volume tertentu. Air hujan yang ditampung pada sarana detensi selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas bangunan gedung dan atau dialirkan ke saluran drainase kota pada saat hujan telah selesai. Hujan berhenti 2 atau 3 jam setelah hujan selesai untuk mengurangi beban puncak banjir. Ini ada di halaman 43. Nah, konsep ini telah saya lakukan, diterapkan di 38 lokasi kajian hidrologi yang saya buat. Ini kajian yang ke-38 tentang neraca air oleh PT Mahkota Permata Perdana Kota Bandung. Ini perumahan di kawasan Sumarekon dengan total luas 311 hektar. Nah, ini seperti ini. Jadi tangkapan hujan, ini yang 311 hektar tadi, kalau hujan turun, ini ditangkap, run-off-nya dan infiltrasinya dimasukkan ke 6 danau. Nah, 6 danau inilah yang menangkap selama hujan turun. Intensitasnya mungkin 1 jam, atau setengah jam, atau 2 jam, ini ditampung semua. Nggak boleh dibuang ke sungai ini selama hujan turun. Tetapi setelah hujan berhenti, selama kira-kira 3 jam setelah hujan berhenti, baru dialirkan. Nah, inilah contoh
neraca air dari tangkapan hujan. Nah, ini debit hujannya nih, debit andalannya. Ini kalau ada hujan, ini per bulannya selama setahun, sedangkan kebutuhannya hanya 6 liter atau 0,006 meter kubik per detik. Nah, ini sisanya pasti banyak, tapi ini boleh dibuang setelah hujan berhenti selama 3 jam, dialirkan untuk menampung hujan yang akan datang supaya tertampung di 6 danau ini. Nah, begitulah prinsip zero delta Q itu di daerah kawasan. Nah, seperti ini danaunya 6 danau, terus ada pintu untuk mengatur keluarnya debit di sungai. Tadi sungainya pinggir ini. Ini kalau di kawasan, misalkan kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan bandara. Nah, kalau di individu gedung, seperti gedung pemerintahan, rumah, seperti ini. Nah, selama ini puluhan tahun, bahkan ribuan tahun membuang hujan. Ini hilang, hujan akan hilang ke sungai. Yang menyebabkan banjir ini dibuang. Tapi kalau hujan diresapkan, seperti ini, setiap rumah mempunyai taman hujan, biopori, sumber resapan, memanen hujan. Ini yang benar. Inilah zero delta Q yang diterapkan di rumah-rumah, di gedung-gedung pemerintahan secara individu, di hotel-hotel, di apartemen. Seperti ini caranya. Konsepnya zero delta Q. Kemudian yang di jalan-jalan, drainase konvensional juga dibuang ke drainase, kemudian ke sungai. Ya, inilah hilang. Batil ini kalau menurut petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang seharusnya drainase ramah lingkungan ini diresapkan. Nah, ini yang benar. Nah, inilah konsep zero delta Q yang telah diusulkan, mungkin akan diterapkan secara masif oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, karena Bapak Dirjennya sudah akan menerapkan aturannya. Tadi sudah ada semua dari menteri, kemudian tinggal pelaksanaan secara masif. Kalau secara spot-spot saya sudah melakukan, dan banyak juga pengembang-pengembang yang sudah melakukan. Kemudian kawasan yang dasnya besar, seperti das tangkapan dari bendungan yang selama ini dirusak, jadi dibakar, ditebang, ini hilang hujannya karena menjadi run off langsung ke sungai. Ini batil, ini salah. Yaitu caranya zero delta Q ya memulihkan das dengan menanam pohon-pohon di tangkapan hujan di atas bendungan. Hujan diresapkan. Ini yang benar. Nah, seperti ini solusi banjir yang benar. Gerakan Nasional Pemulihan Das. Ini sudah ada programnya, dimulai oleh KLHK tahun 2019. Nah, ini tinggal mensupport dananya pemerintah pusat melalui Kementerian KLHK, pulihkan lahan, membangun masa depan. Ini udah benar nih misinya. Nah, yang membuat banjir ini karena run off-nya tinggi, run off 85, 78, 79. Nah, ini dibuang selama ini. Ini sekarang diresapkan, ditanam ini das-das di atas bendungan. Nah, kemudian bagaimana? Jadi das-das itu harus dibuat bendungan. Nah, setelah membuat bendungan, bagaimana pengoperasiannya? Selama ini pengoperasiannya salah. Operasional bendungan di musim hujan. Nah, ini terbukti kesalahan ini oleh PT UN Serang. Ini bendungan Sindanggelak di Serang. Ini salah nih. Hujan dibuang. Jadi hujan harus ditampung dulu. Ini salah, sudah ada keputusannya oleh pengadilan operasional bendungan di musim hujan yang benar sesuai putusan PT UN Serang. Nah, yang benar ini hujan ditampung. Selama hujan ditampung, setelah 2-3 jam baru dialirkan ke sungai.
Ini hujan ditampung seperti animasi ini yang benar. Jadi ini BBWS C3 dinyatakan bersalah. Ini udah saya buat petisi. Kemarin air kan melimpah di sini, di elevasi pelimpahnya yang tadi animasi itu. Nah, ini udah ditonton oleh 2.630, pendukungnya 350. Ini baru bulan April kemarin keputusannya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.